Rizal Rama dan Nafa Salvana adalah dua sosok anak muda Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia dengan tampil di arena pekan mode Milan Fashion Week dan Paris Fashion Week. Uniknya, langkah Nafa Salvana menapaki catwalk Milan Fashion Week berawal dari perjumpaannya dengan agensi model di warung pecel lele. Warung itu berada di dekat kampusnya di Unikom Kota Bandung. Gadis asal Karawang, Jawa Barat ini ditawari menjadi model dalam sebuah agensi model. Nafa direkrut pada November 2021. Memulai foto-foto pada Desember 2021 dan sebulan kemudian pergi ke Italia dan pada Februari 2022 melenggang di Milan Fashion Week. Warta Kota Live berkesempatan menemui orang tua Nafa Salvana di Karawang. Begini cerita kedua orang tuanya. Di sana itu ya itu apa dua minggu pertama itu dia nggak ada job, nggak ada job. Yang beratnya mungkin ya. Dia mikir kan, ini aku biaya hidup jalan terus, apartemen yang sehari bisa 700.000 gitu kan. Ya itu jadi beban buat dia. Wah kalau nggak ada job nih gimana katanya gitu kan. Nah terus ya sama apa namanya agensi, kamu harus punya portofolio dulu. Jadi kalau memang mau casting, mau apa, semua kan di sana serba casting. Karena dianggap di sana ya semua udah profesional mas. Nggak ada model yang koneksi gitu. Yang ecek-ecek lah ya, yang orang nggak mau tahu dia dari nol gitu kan. Nggak mau tahu dia dari nol, dia bukan basic model gitu. Makanya si Nova di sana casting, suka curhat sama fotografer kalau foto gitu ya. Saya gimana, jalan saya gimana, ini saya gimana. Jadi dia banyak belajar sama fotografer. Jadi sama fotografernya justru yang nguatin ya. Iya, yang nguatin dia mereka. Sama fotografernya, kamu di sini bisa sukses. Wajah-wajah kamu nih bisa sukses di sini. Kamu semangat katanya gitu kan. Jadi kok pulang profesi, wah aku semangat nih mah katanya gitu kan. Semangat nih mudah-mudahan dapat job. Mama doain ya aku dapat job katanya gitu. Nah udah 10 hari di sana tuh langsung dapat tawaran dari AC9 itu, yang pertama tuh AC9. AC ya, sama AC9 tuh langsung dikasih 3 job. Untuk runway, untuk manekin. Jadi dianggap dia tuh apa size-nya udah internasional ya. Saya juga nggak tahu. Dianggap udah internasional. Jadi ini desainer kalau udah selesai bajunya, kamu jadi manekin, saya koreksi baju saya di gitu badan kamu lah gitu kan. Standarnya. Nah gitu. Jadi aku dapat job nih, alhamdulillah. Saya bilang gitu kan. Ya, pokoknya bersyukur aja lah, jalanin aja, kamu harus kuat. Di sini yang penting mental sih mah. Mental tuh kayak roller coaster. Naik turun kan ya, soalnya kalau casting ya kendor duluan. Karena kan ribuan model dari seluruh dunia tuh yang datang gitu kan. Utamanya apa sih? Yang Paris apa? AC9. Milan apa? AC9. AC9. Itu yang duluan kasih dia job. Tapi kalau job runway itu ini Milan apa? Milano Fashion Week ya. Kapasa Milano. Kapasa Milano. Untuk brandednya lah ya. Nah, kan karena brand di sana banyak banget ternyata, tapi kan yang masuk Milan Fashion Week itu kan juga susah banget. Betul. Susah banget gitu kan. Jadi hanya beberapa brand aja yang masuk gitu. Kalau yang dia lagi jalan catwalk itu apa? Yang hari itu yang apa Sunai ya. Sunai itu. Jadi dia bilang, "Mama nih nanti runway-nya unik loh," katanya gitu kan. Jadi runway-nya benar-benar lari. Aku disuruh lari itu sampai hampir berapa meter? 50 ya. 100-an itu. Jauh kan. Capek gitu. Saya juga nanya, "Teteh, di sana tuh gimana kerjanya?" gitu kan. "Gimana kerjanya?" "Wah, profesional udah dunia lah," katanya. Sampai aku udah kenal sama kayak fotografernya Kendall Jenner, Gigi Hadid katanya. Jadi mereka tuh memang profesional banget katanya gitu ya. Kalau suka ya dipuji katanya gitu. Kalau enggak ya enggak katanya gitu kan. Sampai saya bilang, "Pak, kamu nggak didandan-dandanin bisa? Nggak dikasih lipstick apa gimana?" Saya bilang gitu. No mah, di sini itu cuma dikasih pelembab. Pegang dulu katanya. Dipegang dulu. Oh kulit kamu oke. Cuma dikasih pelembab, disemprot, udah dikasih lip balm. Lah aku nggak diapa-apain. Aku nggak diapa-apain ini katanya segitu yang megang satu model tuh sampai 3 orang, yang edu, yang stylist, yang semua katanya gitu kan. Ke perbedaannya di situ kali ya, yang
Ya, di Utamanya Nafa gitu ya. Nah, di situ kata si Nafa gitu. Terus kalau pose tuh, kalau pose katanya lagi photoshoot, nggak perlu tuh gaya yang gimana-gimana. Kayak yang iklan Disam kan jadi collab nih ya sama Disam. Kayak upacara aja. Diem tuh diem aja gitu ya. Aku kira tuh kita suruh explore gaya gimana gitu. Kalau kendala bahasa sendiri apa? Kayak bahasa Italia atau atau Inggris? Bahasa Inggris. Alhamdulillah kan Bapak pernah 3 bulan di Pare, di Kediri. Oh ya. Dari kampung Kampung Inggris. Inggris. Jadi dia mungkin udah. Ya, setidaknya ada. Nah, Ada apalagi di basic, sana, kan? di sana kan ya inilah gitu. Ya pengalamannya banyak lah di sana yang satu apartemen sharing room sama orang satu room itu sama Rusia sama Ukraina yang lagi perang. Kan itu juga cerita jadinya kan, mama aku satu apartemen sama orang Rusia sama orang Ukraina katanya. Yang lagi inilah konflik katanya kayak gitu kan, tapi sebenarnya sih baik-baik katanya kayak gitu kan, nggak ini. Kalau seharian gimana sih Nafa di rumah? Kalau di rumah anaknya anak rumahan lah, senangnya di kamar gambar. Ya pernah kemana-mana itu kalau udah nggak gambar, Iya, udah nggak bisa diganggu. nggak bisa ganggu. Hobinya Ya. menggambar ya? Gambar. Dari sejak kapan, Bu? Gambar dari kecil. Dari kecil tuh udah senang gambar, tapi nggak pernah mau ikut lomba. Nggak pernah mau ikut lomba. Padahal kita nengok gambarnya tuh luar biasa kan. Kadang ya jiwa emak lah pengen anaknya ini jadi kan tampil gitu. Nah lomba dong gitu. Mau nggak mau lomba, soalnya kalau lomba tuh harus di waktu, di waktu. Kalau gambar tuh nggak bisa di waktu, kapan aku mau aja katanya gitu kan. Terus kelas 5 SD ya Pak? Kelas 5 SD saya nggak tahu, diajak gurunya lomba di KIC di perusahaan Jepang kalau nggak salah. Katanya dapat juara 1 Mas. Basic modelnya malah nggak ada ya, basic model itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nah juara 1 tuh, mak makin semangat dong, lomba dong. Ikut lomba yang lain, ini udah dapat loh, dapat uang, saya bilang gitu kan, diakui lah saya bilang gitu kan. Enggak lah mah udah gini aja katanya. Yang kedua lomba waktu SMA juga dijemput sama OSIS ke sini. Nah, ayo lomba katanya di Unsika tuh, Unsika buat poster apa. Udah selesai gambar dia pulang, padahal panitia orang masih ramai di sana. Ah mau tidur dulu katanya. Sejam kemudian datang OSISnya ke sini. Nah, juara 1, piala gede. Pialanya kasih ke sekolah aja, aku nggak mau katanya gitu kan. Kasih ke sekolah aja katanya. Termasuk mural di belakangnya. Nah, ini nggak pakai lama, cuma 2 jam. Jadi dia gambar jam 1 malam, maknya bangun jam 4 udah selesai. Apa pernah di ini nggak Bu? Apa di hobi gambar pernah ikut apa di komunitas atau di Dia suka mural ya. Jadi ada komunitas di Unikom tuh. Jadi mereka tuh suka Pergi kemana-mana. Nah, ke kampung-kampung gitu. Kampung, Jadi ke SD, ada yang SD yang kampung, yang di Ciwidey, yang di mana gitu. Jadi kalau memang ada yang mau manggil mereka gitu kan, memfasilitasi mereka, tapi nggak dibayar juga sih. Iya, Gitu kan. Jadi suka. gerakan sosialnya lah ya. Nah, jadi gerakan sosial Iya, itu, gambar itu. suka gambar di mana-mana. Bu, kalau alasan Nafa yang paling utama kenapa dia mau terjun di dunia model ini, bilang ke ibu apa gitu Bu? Sebenarnya dia tuh semester terakhir kemarin udah ngomong ke saya, mah aku boleh ikut kelas model enggak? Katanya mungkin ya postur tubuhnya sayang gitu. Soalnya dulu pernah lamar pramugari juga nggak lulus. Nggak lulus kenapa? Ketinggian. Gitu ya. Oh, ketinggian. Tingginya berapa emang Bu? 17677 ya. Jadi di Garuda tuh kayak ada batas maksimal ya. Jadi dia nggak bisa gitu. Jadi di pintu pertama aja udah kamu nggak bisa. Kamu kalau mau jadi pramugari ke internasional aja. Jadi penerbangan internasional gitu kan. Tapi kita bilang udah lah kuliah aja teh. Saya bilang gitu. Akhirnya kuliah tuh anak gitu. Jadi nggak ada. Nah pas dia bilang mau kelas model itu saya juga udah selesai kuliah ini ya udah nggak apa-apa gitu ya, buat hobi buat apa gitu. Nggak ngebayangin juga bakal jadi kayak gini, enggak sama Masih sekali. jadi model ini Kalau ada pergaulan sama teman-teman di sekolahnya seperti apa Nafa Bu? Kayak di SMA atau bahkan kuliahnya gitu, cerita-ceritanya ada emang tanda kutip dijauhin temennya atau dibully temennya mungkin ya, sekarang nggak nyangka yang dulu menghina kali Nafa sekarang malah justru jadi model gitu. Enggak sih, Enggak. enggak baik-baik banget temennya, malah kayak kesini udah kayak anak-anak saya juga gitu. Jadi kalau masalah pergaulan ini, kalau
anaknya Normal lempeng aja aja sih. sih ya, nggak pernah buat Waktu di kita SMP gimana juga gimana dia enggak. termasuk ya mayoret juga dia di SMP 1 tuh. Oh, SMP 1 Karawang ya. Iya. Ya, SMP 1 Karawang. SMA 3. Iya, SMA 3 Karawang. Jadi memang sama kita terus kemana-mana ya diantar papanya. Mau dia les berapa kali sehari ya sama papanya, nggak pernah lepas dari kita gitu. Paling kalau temennya yang dia mau pergi sama temennya ya disamper sama temennya juga udah kita kenal gitu. SD-nya di mana, Bu? SD-nya itu Surabaya. Oh, SD Surabaya. Surabaya berapa? 3 tuh ya. Tiga ya? Oh. Dekat Teruri, perumahan Teruri itu di situ. Berarti sekarang tuh usia berapa kalau Nafa? 22. 22. Oh. Jadi Bu kalau komunikasinya di sana ke Ibu gimana tuh? Nafa. Komunikasi ya itu Jam berapa tuh biasanya? jam 11. Tiap hari nelfon berarti ya, Bu? Saya mau bobo. 11 malam. Karena di sana jam Sore, berapa ya? sore. Sore di sana, jam 5 Jadi kan. di sana juga kerjanya nggak sampai malam mas, Iya. sampai malam. Jadi dia jam 5 tuh kayaknya udah kelar, udah beres.